Mulanya sih apa ya, sakit pinggang lah gitu ya. Saya ini kan seneng apa, kerja udik-udik di apa sepeda motor atau apa gitu ya. Waktu berdiri kok sakit sekali gitu loh pinggangnya gitu loh. Waktu terasa sakit itu terus besoknya ke kantor masih sakit gitu ya. Sakit pinggang maksudnya kayak di punggung sini loh. Berat sekali untuk jadi tegak lagi sakit atau? Sekali untuk menjadi tegak itu sakit sekali gitu ya. Nah, saya mencoba ke beberapa dokter, terus disarankan wah ini harus ke dokter ahli saraf katanya gitu. Saya bawa ke dokter ahli saraf waktu itu, dan setelah dicek oleh beliau itu wah ini perlu di lab dulu gitu ya, jangan sampai mungkin apa ginjal atau apa gitu kan. Setelah di lab, hasil lab ternyata semuanya bagus, nggak ada masalah sama sekali. Nggak ada masalah. Maka oleh dokter disarankan untuk foto MRI. Yang dimasukkan ke satu apa kayak scanner gitu ya, scanner gede gitu ya. Fotonya malah lama itu, hampir 1 jam itu saya foto itu ya. Pakai action gitu nggak boleh bergerak malahan itu. Itu dibilang foto ada ya, nggak boleh bergerak. Terus dari hasil itu diketahui bahwa saya kena kayak apa namanya HNP itu ya, saya lupa singkatannya apa ya. Jadi di antara tulang belakang itu ada semacam lapisan daging kenyal itu yang apa penahannya itu robek, terus dia menonjol masuk ke dalam saraf itu ya, menekan saraf, itu yang membuat sakit. Itu sebabnya juga nggak mungkin terlihat di pemeriksaan kedokteran sebelumnya ya, nggak ada masalah karena sudah masuk saraf dan sebagainya tadi ya. Terus waktu itu gimana sarannya diberikan pada waktu dokter itu? Ya jalan satu-satunya harus dioperasi. Kenapa tidak memilih jalan operasi Pak waktu itu? Wah terus terang kalau memang masih bisa yang di luar operasi kan kita jangan operasi ya, karena kebetulan waktu itu saya tidak tahu serius atau bergurau. Saya tanya, dok kalau operasi itu kira-kira tingkat keberhasilannya berapa gitu. Ya kira-kira 10 dibanding 1 lah gitu ya. 10 dibanding 1. Iya kan ngeri banget kan. 10% itu. Terus kebetulan dokter juga ngomong-ngomong, aku punya teman ini dari Jerman baru datang, dia bagus sekali operasinya gitu. Terus sudah berapa dok yang dioperasi? Udah 9 gitu. Gimana hasilnya? Bagus. Kalau gitu aku nggak jadi operasi. karena satu, jangan-jangan ini yang gagal gitu ya, Mas Mirza ini. Pak Hambali ini bisa aja kalau begitu. Tapi yang lebih jam lagi, ketika Pak Hambali memutuskan untuk tidak meneruskan untuk operasi, nih, Pak ya, akhirnya mencari ke alternatif begitu. Iya, jadi saya kan gini, Mas Mirza, begitu berobat kan dikasih obat banyak sekali, ya harganya pun mahal ya, sekitar 800 hampir 850 sekali berobat. Saya terus terang memang tidak suka dengan obat-obatan. Saya tidak suka mengkonsumsi obat ya. Nah, jadi sekali berobat 800.000 itu apa saja yang metodenya dan sebagainya, maksudnya pemeriksaan bagaimana, prescriptionnya bagaimana gitu. Jadi pemeriksaannya saya setiap 2 hari sekali harus datang ke rumah sakit tersebut. Saya harus ditraksi, terus punggungnya itu dipanasi itu ya, ditarik itu badan saya itu untuk diberi beban dari 20 kilo sampai saya lupa ya 30 kilo kan. Dipanasin, diberi beban. Ditarik ya. Ditarik. Ditarik badannya itu kan ada kayak tempat tidur gitu. Sininya diikat, terus ini diikat juga, dikasih beban ke sana. Pak, ini apa nih Pak? Saya ngelihat Bapak tadi membawa ini korset atau? Oh ya, ini kan karena punggung saya sakit gitu ya, supaya saya tidak sakit dan bisa duduk tegak lagi, sama dokter diberikan korset, di mana korset ini dalamnya ada besinya gitu ya, ada tulangnya ini. Korset ini kan jadi seperti penyanggah begitu ya? Iya, untuk penyanggah badan ya. Ini korset ini kan dia penyanggah badan supaya tetap ini di belakang, supaya kita duduknya bisa tegak. Dan dokter mengatakan bahwa beban punggung saya itu kalau saya mengangkat 10 kilo sama dengan dibebani 150 kilo. Oh iya? Ya sininya. Sementara itu. Bapak pekerjaannya lebih banyak berinteraksi dengan beban sebagainya begitu? Oh, atau hobi ya? Enggak, ya juga. Misalnya saya mengangkat tas kecil atau apa yang bebannya 10 kali lipat? Iya, 10 kali lipat gitu ya. Jadi maka harus menggunakan korset gitu. Sekarang udah nggak pakai korset lagi Pak? Oh sudah lama saya lepas sejak saya sudah langsing perutnya mungkin ya? Enggak ya, bukan korset begitu ya? Iya. Tadi dibilang sejak berobat ke Penasia. Nah ini metodenya bagaimana di Penasia sendiri? Apakah
pemeriksaannya dan sebagainya gitu, mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa gitu Pak Hambali. Iya, jadi saya ke Penasia itu sebetulnya tadinya nggak sengaja ya, karena waktu itu saya sakit. Kebetulan saya kedatangan teman gitu, itu dia cerita-cerita tentang sakit terus berobat kemana, ke Penasia. Saya juga sakitnya punggung. Oh kalau gitu, terus dia memberi alamat saya. Terus saya mencoba ke sana. Waktu itu memang belum mencoba, ketemu lagi sama teman, dikatakan sudah pernah ke sana belum. Akhirnya dia menelpon sendiri ke Penasia dan sorenya saya datang ke sana. Dan ke sana langsung ditangani Pak Aziz. Pulang dari sana kok rasa enak ini ya. Ditangani Pak Aziz itu seperti apa nih Pak? Waktu itu saya diminta tengkurap ya di dalam satu tempat tidur gitu. Dia dengan alat-alat, saya kan nggak bisa ngelihat karena saya tengkurap ya, alat-alatnya apa saja. Cuman saya tengok memang di situ ada kayak sisir yang besar gitu ya, mungkin seperti alat-alat yang di meja ini barangkali. Cuman, ini ya alat-alatnya Pak Aziz? Iya, cuman bagaimana menggunakannya kan saya nggak bisa lihat gitu ya. Cuman setelah keluar dari sana kok enak sekali ya. Pengobatannya cepat sekali kok, perasaan saya hanya 10 menit mungkin barangkali. 15 menit. 15 menit ya. Oke. Cuman ngantrinya memang yang paling repot. Dan saya bercerita dengan Pak Aziz, waktu itu memang saya masih menggunakan korset gitu. Tapi Pak Aziz mengatakan, ya saya mau ngetes gimana, korsetnya dibuka saja. Kalau nanti masih sakit, datang ke sini katanya gitu kan. Ternyata korset saya buka, nggak sakit gitu. Saya cerita, kalau mau Pak Aziz, saya punya cucu itu kan berat 18 kilo. Berapa waktu cucunya itu sih Pak Hambali? Satu, cucu saya ajak juga. Oh, juga diajak gendong gitu ya. Waktu gendong sakit sekali Mas, kalau gendong itu besoknya udah sakit. Terus Pak Aziz bilang, coba gendong aja untuk ngetes supaya saya tahu gitu. Saya coba gendong gitu, malah istri saya itu malah jangan gendong-gendong nanti sakit lagi gitu. Tapi ya. nggak apa-apa waktu itu Ternyata nggak apa-apa. setelah berobat di Pak Aziz ya. Iya. Itu berapa kali datang ke Pak Aziz sampai sekarang akhirnya udah kembali seperti sedia kala? Iya, saya sebenarnya dulu hanya 3 kali datang. Cuman karena saya sering ngantar teman, banyak cerita, terus teman-teman banyak yang ke sana, saya sekaligus kontrol lagi gitu ya, kontrol lagi. Saya sambil Pak Aziz melihat, wah ini masih bagus, sudah bagus gitu. Tapi saya memang suka-suka datang ke sana. Iya, sekarang sudah bebas untuk mengerti. Tapi ya saya masih tetap harus hati-hati kan, ya jangan sampai terjadi hentakan lagi. Tapi ya saya cukup prepare karena masih ada dokter saya di sini yang selalu welcome kalau saya ke sana kapan saja mesti beliau menerima saya gitu ya Pak ya, sudah ada jaminan dari Penasia. Murah ya untuk penyakit yang cukup berat, apalagi seperti saya ini. Saya rasakan ya cukup ringan gitu. Oke. Jadi ini waktu saya sakit pinggang itu kan saya juga diperiksa tekanan darahnya. Tekanan darah saya itu 170, di bawahnya itu 105 gitu. Saya diberikan beberapa obat, ternyata sudah hampir 2 minggu tidak turun juga. Terus dosisnya ditambah gitu ya, tadinya 5 mg jadi 10 mg gitu ya. Tetap juga masih belum bisa turun ya, sedikit ya turun, nanti naik lagi gitu ya. Tapi setelah saya ke Penasia itu kalau tidak salah 3 kali Pak Aziz ya, 3 kali ke sana itu ya, itu menjadi kok rasa ringan ya, kepala tadinya gitu ya, lebih cepat gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah normal, menjadi terakhir kemarin itu 130, 85 gitu ya. Ya naik sedikit 90 gitu yang bawahnya gitu loh Mas Mirza. Gitu ya. Ya, jadi cara ini sih tidak ada, cuman Pak Aziz ya mengatakan kita karena sudah usia begini harus mengurangi ya yang asin-asin. Saya ini usia sudah 52 tahun loh Mas Mirza itu. Sudah ada 1 cucu ya Pak? Iya. Oh, iya. Gimana jadi pantangannya ada beberapa hal yang sebaiknya jangan gitu ya? Ya, yang mungkin yang asin-asin harus kita kurangi ya Pak Aziz ya. Yang asin-asin ya mungkin kalau seperti daging kambing barangkali masih boleh nggak Pak Aziz ya? Boleh, sedikit aja. Sedikit tapi gitu Mas Mirza gitu ya. Ya kalau banyak-banyak sudah 52 Mas Mirza ya, kepada bapak-bapak atau ibu yang mempunyai penyakit yang sama seperti saya, HNP, ya saya sarankan sebelum operasi dicoba dulu lah dengan alternatif ini. Mudah-mudahan pengalaman yang tadi seperti Pak Aswan itu tidak akan terjadi gitu ya. Sebaiknya ya dicoba dulu lah gitu, karena kalau belum pernah mencoba kan kita belum tahu hasilnya gitu. Saya kira itu dari saya.